Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 4. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Allah Maha Kuasa. Nah anak-anakku, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena sepanjang malam kami boleh melaluinya, beristirahat, dan pagi ini bangun dengan penuh sukacita. Kami akan memulai belajar kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami sehingga kami mampu belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelajaran 8, hidup bersyukur. Iya, hidup bersyukur. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Ya nak ya, kita bersama-sama memuji nama Tuhan, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Baiklah anak-anakku, kita masuk dalam pelajaran 8, hidup bersyukur. Iya, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita membaca Alkitab dari Kejadian 8 ayat 9 sampai dengan Kejadian 8 ayat 22. Nah, di halaman 457 setelah kita memuji nama Tuhan, di situ hal apa yang ingin diajarkan lagu tersebut kepada kamu, tulislah pada garis-garis di bawah ini. Nah, anak-anakku, kalian pahami lagu ini ya. Kemudian lagu ini itu mengajarkan kita tentang apa ya? Kemudian bisa kalian tulis di sini. Ini pengertian tentang pengertian kalian tentang hidup bersyukur itu ya nak ya. Nah kemudian di B itu mendalami Alkitab, kita berbicara tentang kisahnya siapa? Nuh.
Iya, kisah Nuh. Ya, di buku cetak kalian sudah ada. Nuh adalah orang yang baik. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Kenapa mereka diselamatkan oleh Allah? Karena Nuh dan keluarganya adalah orang yang taat dan berbakti kepada Allah. Jadi alasan kenapa Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya adalah karena Nuh dan keluarganya taat dan berbakti kepada Allah. Nah, begitu juga dengan kita ya nak ya. Kalau Allah bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari bencana air bah, tentunya Allah juga bisa menyelamatkan kita dari keadaan yang paling susah. Keadaan yang mungkin menurut kita tidak bisa, ya. Allah bisa menyelamatkan. Syaratnya apa? Kita taat dan selalu berbakti kepada Allah. Nah, orang-orang yang diciptakan Allah selain Nuh dan keluarganya pada zaman Nuh ya, pada saat itu ternyata menjadi jahat. Banyak perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, karena itu Allah memutuskan untuk memusnahkan dunia yang sudah rusak dan kacau oleh dosa. Hati mereka penuh dengan pikiran yang jahat, mereka kejam dan mereka juga membenci Allah. Perbuatan mereka buruk. Kemudian karena hal tersebut ya, apa yang sudah dilakukan manusia pada masa Nuh pada saat itu, maka Allah berkata, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kujadikan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, baik binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal telah menjadikan mereka, ya. Begitu luar biasa penyesalan Tuhan, ya. Kenapa Allah begitu menyesal telah menciptakan mereka? Ya karena perbuatannya yang tidak baik, karena perbuatan mereka yang sudah jahat, bahkan mereka membenci Allah yang sudah menciptakan mereka. Nah, karena hal-hal itulah maka timbul rasa penyesalan di hati Allah, kemudian pengen memusnahkan manusia beserta binatangnya. Nah, akan tetapi Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar. Karena itu Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh sekeluarganya dan semua jenis hewan masing-masing sepasang. Allah menyuruh Nuh membangun bahtera. Ya, bahtera itu apa nak? Kapal kalau zaman sekarang ya. Sebuah perahu yang sangat besar. Nah, di dalam perahu itu Nuh akan aman sentosa bersama dengan keluarganya. Nah, dengan keyakinan penuh Nuh memulai pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya, ya. Jadi Allah mengerjakan apa yang diperintahkan, Nuh mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu membuat bahtera. Nah, bahtera ini bahannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi Nuh tidak sembarangan mencari bahan untuk membuat bahtera, tetapi bahan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Harus memakai kayu gofir. Nah, kemudian tidak sebatas itu saja, harus dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri, ya. Nuh dengan penuh keyakinan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Dan Nuh tidak bekerja sendiri ya nak ya. Nuh dibantu oleh Sam, Ham, dan Yafet. Siapa mereka? Anak-anak Nuh. Bahkan menantunya ya, anak-anaknya Nuh ini kan laki-laki ya. Mereka sudah mempunyai istri. Nah, menantunya, istri-istri dari anak-anaknya Nuh itu juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan itu. Bahkan istri Nuh juga ikut ambil bagian untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah kepada Nuh. Nah, sementara Nuh bekerja, ia sangat berterima kasih karena Allah bermurah hati terhadap mereka. Nuh dan anak-anaknya bekerja keras membangun bahtera itu. Nah, berapa panjang bahtera yang harus dikerjakan oleh Nuh? 300 hasta. Kalau sekarang kita ukur pakai meteran 133 meter. Itu panjangnya. Kemudian lebarnya 22 meter atau bisa juga dengan 50 hasta dan tingginya sekitar 13 meter atau 30 hasta. Nah, orang-orang di sekitar tempat
Nuh ya datang melihat pekerjaan Nuh ya, tidak cuma datang mereka, tetapi mereka menertawakan apa yang sedang dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya. Mereka heran mengapa Nuh membangun bahtera yang besar di darat, bukannya di laut. Tidak seorang pun di antara mereka yang percaya kepada Allah. Kita garis bawahi ya nak ya. Nih, tidak ada seorang pun yang percaya kepada Allah ya. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Kemudian akhirnya datanglah hukuman Allah. Allah mendatangkan banjir besar selama berapa? 40 hari 40 malam ya. Banjir besar itu selama 40 hari 40 malam lamanya hujan dan air bah itu mengamuk. Bumi diliputi air, puncak gunung yang paling tinggi tertutup air. Semua orang jahat tenggelam, tetapi Nuh dan keluarganya dan semua binatang di dalam perahu besar itu selamat. Dan Allah memelihara mereka. Ya nak ya, Allah memelihara mereka. Nah, ketika dataran lebih kering, Allah menyuruh Nuh keluar dari bahteranya. Nuh dan keluarganya kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan ya. Jadi setelah Nuh itu dipelihara oleh Tuhan, setelah Nuh dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan, Nuh dan keluarganya turun dari bahtera. Yang dilakukan pertama kali adalah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Untuk apa ya? Untuk mereka berlutut menyatakan syukur kepada Allah atas kelepasan mereka dari bahaya ya. Untuk keselamatan mereka bersyukur karena Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka sehingga tidak tenggelam di dalam air bah. Allah senang dengan korban persembahan mereka karena mereka mempersembahkannya dengan hati yang tulus ya, mempersembahkan dengan hati yang tulus. Anak-anakku, begitu pula dengan kita. Kita kadangkala dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin kalian memiliki masalah karena sekarang menghadapi ulangan, menghadapi ujian ya nak ya. Nah, jangan khawatir, datanglah kepada Tuhan. Tetaplah taat, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita ketika kita mau berusaha menyenangkan hati Tuhan selalu. Mau berusaha untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan kalau sudah kita melewati itu dan ternyata nilai kita bagus, ternyata apa yang kita kerjakan itu baik hasilnya, maka apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur ya, mengucap syukur dengan apa? Hati yang tulus ya nak ya. Nah, kemudian yang C, kalian bisa melihat di sini ada yang harus kalian kerjakan, ada 4 soal ya. 4 soal ini kalian dikerjakan ya, dikerjakan. Ada 4 soal ya nak ya. Ini dikerjakan. Kemudian D, mengekspresikan rasa syukur. Pernahkah kamu bersyukur? Bagaimana kamu bersyukur? Apa yang kamu syukuri? Bagaimana cara kamu menyatakan rasa syukur tersebut? Ya nak ya, pernahkah kamu bersyukur? Pastinya pernah. Mengapa kamu bersyukur? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Apa saja yang kamu syukuri? Banyak ya, dan masing-masing orang memiliki rasa bersyukur itu berbeda-beda ya. Tetapi yang pasti yang sama adalah kita bersyukur karena Allah sudah menjadi juru selamat kita, menebus segala dosa-dosa kita. Nah, bagaimana cara kamu menyatakan rasa syukur tersebut? Oh, aku menyatakan rasa syukurnya dengan rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin memuji nama Tuhan. Aku juga melakukan
perbuatan yang baik, menjaga tutur kataku. Nah, itu adalah cara-cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, hidup bersyukur adalah satu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bersyukur berarti berterima kasih. Nuh telah memberi contoh bagi kita semua bagaimana menyatakan rasa syukur atau rasa terima kasih atas perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Nuh bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan dia dan keluarganya dan tetap memelihara hidup mereka. Inilah rasa syukur Nuh. Ya, kenapa Nuh bersyukur kepada Allah? Yang pertama alasannya adalah karena Allah telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Yang kedua, karena Allah tetap memelihara kehidupan mereka walaupun di dalam bahtera yang tidak sebentar lama di dalam bahtera, tetapi Allah tetap memelihara hidup mereka. Nuh bersyukur karena Allah membuktikan janjinya untuk tetap memelihara dan menyelamatkan ia dan keluarganya. Ada berbagai alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah seperti Nuh. Kita bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Kita juga bersyukur karena Tuhan Allah itu baik. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Tuhan Allah masih memberi kita nafas hidup. Jadi ada 3 alasan di dalam perikop ini ya. Ya, dari ini kita bisa menemukan 3 alasan kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Yang kedua, karena Tuhan Allah itu baik. Yang ketiga, karena Tuhan Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Ya, itu 3 alasan yang bisa kita lihat dari alinea ini, dari beberapa ayat yang bisa kita baca di dalam perikop ini. Nah, anak-anakku, ada banyak bukti pemeliharaan dan kasih Allah dalam hidup kita sehingga kita harus terus bersyukur setiap waktu. Tuhan Allah memberikan orang tua, keluarga, guru, sahabat, bahkan Allah memberikan alam semesta yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Allah juga memenuhi segala keperluan hidup kita, memberi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Allah juga mengasihi kita dengan cara menyembuhkan kita dari sakit, menghibur ketika kita sedih, melindungi ketika kita berada dalam bahaya, dan Allah menolong kita ketika berada dalam kesulitan. Nah, bagaimana cara kamu bersyukur untuk membalas semua pemberian dan kasih sayang Allah dalam hidupmu? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita atas kebergantungan kepada Allah, yaitu antara lain bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan syukur, mempersembahkan talenta yang ada, membantu orang tua, giat belajar atau merawat dan menjaga serta melestarikan alam ciptaan pemberian Allah. Nah, di situ ada gambar menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, rajin belajar, kemudian membantu orang tuanya. Nah, Allah akan senang apabila kita selalu mengucap syukur atau berterima kasih kepadanya. Ingatlah bahwa setiap tindakan syukur yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan hati yang tulus ya. Dengan hati yang tulus ini yang harus kita lakukan ya. Bersyukurlah terus kepada Tuhan Allah, seperti kata pemazmur, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, ini tugas untuk KI 4-nya ya, tugas KI 4. Kalian bisa memilih salah satunya ya nak ya. Pilihlah salah satu 3 tugas berikut dan kerjakanlah menyatakan rasa syukur atas pertolongan dan pemeliharaan Allah dalam hidupmu ya. Kalian bisa memilih salah satunya ya. Bu Inti tidak akan mengharuskan kalian yang 1, yang 2, yang 3 tidak, tetapi silahkan kalian memilih 1 di antara 3 itu.
Kemudian kita belajar dari pujian tadi, hidup kita yang benar, ya. Buatlah dengan penuh 4 bait dari nyanyian yang berjudul Hidup Kita Yang Benar. Selama setiap kata dan kalimat lagu tersebut nyanyikanlah. Kita sudah menyanyikan bersama-sama ya nak ya. Ini kita sudah menyanyikan bersama-sama. Kemudian rangkuman silahkan kalian membacanya ya, dipahami ya nak ya. Materi yang sudah Bu Inti sampaikan dan tugas-tugas yang sudah Bu Inti berikan silahkan dikerjakan, silahkan dikumpulkan japri ke Bu Inti. Oke, kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya, baik japri maupun di grup juga tidak apa-apa. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur atas semua kebaikan dan cinta Allah dalam hidup kami. Tinggallah dalam hati kami Tuhan, kuasailah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu dan rajin bersyukur kepada Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.